Shalom semuanya, apa kabar? Hari ini saya akan Muhammad hafalan dari Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bye-bye. Hai teman-teman, aku akan mengajarkan hafalan dari Rumah Roti. Keluaran 20 ayat 3. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain di hadapanku. Dah. Saya Cufanka. TTP. Ayat hafalan Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dah, God bless you. Salam semuanya, saya akan menyebutkan ayat hafalan Rumah Roti. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin. Dadah, terima kasih. Shalom anak-anak Rumah Roti. Wah, anak-anak bagaimana nih kabar kalian? Sehat semua ya? Nah, anak-anak selalu jaga kesehatan kita ya. Anak-anak ya, memakai masker kalau kita bepergian keluar. Nah, juga harus sering cuci tangan ya, harus bersih. Nah, anak-anak kita akan beribadah bersama-sama. Nah, sebelum kita beribadah, kita mau berdoa ya. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk mama, untuk papa, untuk kakak adik kami ya Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami ingin memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami ingin mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami lakukan ini dapat menyenangkan hatimu, dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang mari kita sama-sama memuji Tuhan ya, yang akan dipimpin oleh teman-teman kalian. Semangat ya! Aku
kita akan menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 4a dan 5a yang bunyinya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah, anak-anak, ingat tidak lagu yang Ibu Yanti ajarkan minggu yang lalu? Yaitu tentang T, A, T, taat. Anak-anak, sekarang kita nyanyikan lagi yuk lagu ini untuk mengingatkan kita kalau kita harus selalu taat kepada setiap perintah Tuhan. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. T, A, T, taat. T, A, T, taat. Saya cinta Tuhan Yesus. T, A, T, taat. T, A, T, taat. T, A, T, taat. Saya cinta Tuhan
Karena waktu minggu yang lalu Bu Yanti sudah membawakan firman Tuhan tentang 10 perintah Tuhan. Ya anak-anak ya, itu yang Tuhan berikan kepada Musa untuk ditaati oleh umat Israel. Dan untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Nah anak-anak masih ingat perintah yang pertama apa? Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, waktu minggu kemarin Ibu Yanti sudah menjelaskan ya. Nah, hari ini Tante Yuli akan melanjutkan dengan perintah Tuhan yang kedua. Ya, perintah Tuhan yang kedua apa? Nah, itu yang kalian hafalkan ayat hafalannya. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Ya, anak-anak. Dan jangan sujud menyembah. Nah, itu anak-anak yang tidak boleh. Kita tidak boleh menyembah patung. Ya, nah, kalau di Alkitab dikatakan yang tadi kalian hafalkan itu ayat 4a. Nah, kalau yang lengkapnya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Nah, tapi yang ada di langit di atas apa? Ada bulan, ada bintang, ada matahari. Wah, itu ciptaan yang luar biasa ya anak-anaknya. Ya, matahari bisa menyinari seluruh bumi. Ya, ada bulan, ada bintang-bintang yang indah. Nah, boleh nggak benda-benda langit itu kita sembah? Kita sujud menyembah. Boleh? Tidak boleh. Ya, anak-anak, itu berdosa. Itu menyembahkan hatinya Tuhan. Yang harus kita sembah siapa? Yang menciptakan bulan, bintang, matahari. Penciptanya yang harus kita sembah. Ya, yang menciptakan seluruh alam semesta. Yaitu Tuhan. Ya, nah, kalau di atas ada apa lagi? Ya, nah, dikatakan jangan membuat bagimu patung. Yang ada di atas apa? Burung misalnya. Ada orang membuat burung, patung burung. Kemudian setelah dibuat, disembah. Boleh nggak, Nana? Tidak boleh. Ya, Nana, itu mendukakan hati Tuhan. Nah, Nana, waktu itu Tante Yuri tanya nih sama anak Tante nih ya, umur 13 tahun, boleh nggak kita buat patung? Membuat patung? Terus anak Tante Yuri bilang, ya boleh dong buat patung. Kalau misalnya ada tugas di sekolah, suruh bikin patung dari tanah liat atau dari misalnya dari kayu, ya Nana, boleh? Anak Tante Yuri bilang, ya boleh dong, itu kan karya seni. Yang nggak boleh apa? Dia bilang yang nggak boleh itu kita sujud menyembah. Ya Nana, kalau sujud menyembah berarti patung Tuhannya itu patung. Ya kan? Nana? Nah betul Nana. Kalau kita dapat tugas dari sekolah untuk membuat patung, ya boleh. Tapi itu untuk hiasan, ya bukan untuk disembah. Nah, Nana dilanjutkan. Jangan membuat patung yang menyerupai seperti yang di bumi ini, yang di bawah di bumi. Sama misalnya binatang-binatang ya Nana. Ada orang-orang yang membuat patung sapi, lembu. Ya Nana, mungkin tidak Nana. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam, nah, orang-orang Israel di bawah gunung itu mereka nggak sabar nunggu Musa. Mereka membuat patung lembu emas. Mereka yang buat sendiri patung emasnya, lembu emasnya mereka yang bikin sendiri. Setelah itu, setelah selesai, mereka sujud menyembah kepada patung itu. Nah, anak-anak ada nggak buatan sendiri disembah? Ya, anak-anak, wah, anak-anak itu sangat menyukakan hati Tuhan. Anak Musa waktu itu kalau anak-anak baca di Alkitab, wah, Musa marah anak-anak, ya, karena mereka menyembah berhala, menyembah patung. Nah, anak-anak ada juga orang-orang ya, sampai sekarang ada juga orang yang membuat patung manusia misalnya. Nah, kemudian udah dibuat, disimpan di suatu tempat, kemudian mereka menyembah patung tersebut. Nah, anak-anak menurut anak-anak bagaimana itu? Kalau patung itu hidup tidak ada. Patung itu benda yang mati. Ya anak-anak, dibikin matanya, tapi nggak bisa melihat. Dibikin mulutnya, tapi nggak bisa bicara. Dibikin telinganya, tapi nggak bisa mendengar. Nah, anak-anak, kita tidak boleh menyembah patung. Itu benda mati. Ya anak-anak, kita harus menyembah Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Terus firman Tuhan katakan juga, jangan
membuat patung yang menyerupai seperti yang di dalam air. Apa misalnya? Buat patung ikan, buat patung apa? Anak-anak, boleh tidak? Kemudian kita sujud menyembah kepadanya. Nah, anak-anak, tidak boleh. Nah, anak-anak, ya, Tuhan katakan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Nah, anak-anak, firman Tuhan dengan jelas mengatakan tidak boleh menyembah patung. Ya, karena patung itu anak-anak benda yang mati. Patung anak-anak pukul juga dia nggak akan nyawa. Ya, nah, anak-anak, jadi anak kita bersyukur kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan kita. Patung bisa menyelamatkan kita? Tidak bisa. Tapi Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia yang bisa menyelamatkan kita. Bahkan anak-anak, Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Anak-anak, Dia Allah yang hidup. Dia yang mendengarkan kalau anak-anak berdoa. Dia yang memberitahukan kepada kita jalan-jalan yang benar. Anak-anak, kita bersyukur ya, kita memiliki Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Jadi anak-anak ingat ya, perintah Tuhan yang kedua yaitu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya. Nah, kita akan menyaksikan video berikut ini. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata,
Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Nah, anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita bersyukur ya anak-anak, kita mempunyai Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ya anak-anak, Allah yang menyelamatkan hidup kita dari neraka, dari kematian yang kekal anak-anak. Dan Tuhan Yesus berjanji akan membawa kita ke tempatnya, ya, ke rumahnya, yaitu di surga. Ya anak-anak, yuk anak-anak sekarang kita berdoa ya. Kita tutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan boleh mengenal Tuhan Yesus, Allah yang hidup yang kami sembah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan semesta ini, Allah yang menciptakan dunia dan seluruh isinya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau setia menyembah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau melindungi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan pemerintah, berkati presiden, berkati semua Tuhan aparat pemerintahan, supaya berikan mereka kebijaksanaan untuk berikan mereka juga hikmat Tuhan untuk menghadapi Tuhan pandemi corona ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sampai jumpa lagi hari Sabtu depan. Anak-anak, dadah.